Tes Wawasan Kebangsaan CPNS tahun 2024. Soal 1-20. Soal nomor 1, prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda, tetapi tetap satu adalah semboyan nasional yang mencerminkan keberagaman Indonesia. Dalam dunia kerja yang semakin multikultural, penerapan prinsip ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerjasama yang harmonis. Bagaimana penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam lingkungan kerja dapat memperkuat produktivitas dan kolaborasi tim? A. Dengan menciptakan budaya kerja yang menghargai perbedaan, inklusif dan sinergis antar karyawan dari berbagai latar belakang. B. Dengan hanya merekrut karyawan dari latar belakang etnis atau agama yang sama untuk menghindari konflik. C. Dengan mendorong setiap karyawan untuk berkompetisi secara individual dalam peningkatan karir tanpa memperdulikan perbedaan. D. Dengan menekankan pada latar belakang budaya tertentu sebagai acuan utama dalam setiap keputusan perusahaan. E. Dengan memberikan penilaian kinerja sesuai standar penilaian yang ditetapkan tanpa memandang latar belakang dari karyawan yang dinilai. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah A. Dengan menciptakan budaya kerja yang menghargai perbedaan, inklusif dan sinergis antar karyawan dari berbagai latar belakang. Soal nomor 2, Pancasila sebagai dasar negara diterapkan dalam proses pembangunan dengan melakukan musyawarah untuk membahas kegiatan-kegiatan pembangunan. Berdasarkan hal ini, langkah yang dapat mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan adalah A. Menunjukkan sikap saling menghargai di antara peserta musyawarah. B. Menghindari keputusan yang menguntungkan semua pihak. C. Menghargai hak dan kewajiban antar sesama. D. Mempererat persaudaraan dan kerjasama dalam keberagaman. I. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah I. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Soal nomor 3, salah satu tugas penting Mahkamah Konstitusi MK sebagai lembaga negara adalah menguji undang-undang terhadap UUD tahun 1945. Dalam kenyataannya, MK sering menerima permohonan uji materi dari masyarakat yang merasa undang-undang tertentu bertentangan dengan konstitusi. Bagaimana implementasi tugas Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusionalitas hukum dapat berdampak pada penerapan undang-undang di wilayah-wilayah Indonesia? AMK hanya berwenang di pusat, sehingga keputusannya tidak berdampak pada wilayah-wilayah di luar Jakarta. B. Putusan MK bersifat final dan mengikat secara nasional, sehingga harus diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. C. MK hanya berperan dalam sengketa politik, bukan untuk menilai undang-undang. D. Keputusan MK dapat diabaikan di wilayah yang dapat memiliki peraturan daerah perda yang lebih kuat. MK harus meminta persetujuan DPRD di setiap wilayah untuk menegakkan putusannya. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah B. Putusan MK bersifat final dan mengikat secara nasional, sehingga harus diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Soal nomor 4, Mahkamah Agung memiliki kewenangan sebagai pengadilan
pada tingkat kasasi, yang berperan untuk menilai kembali putusan dari pengadilan yang berada di bawahnya. Kewenangan Mahkamah Agung ini berarti bahwa Mahkamah Agung meninjau kembali fakta-fakta yang terungkap dalam pengadilan. B. Mahkamah Agung lebih memprioritaskan bukti-bukti yang muncul di dalam sidang. C. Mahkamah Agung fokus pada penerapan hukum yang benar. D. Mahkamah Agung mengikuti pedoman yang diatur dalam pasal UUD tahun 1945. E. Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk menguji peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah si Mahkamah Agung fokus pada penerapan hukum yang benar. Soal nomor 5, salah satu prinsip utama dalam konsep segitiga pertahanan negara adalah kerjasama antar rakyat, TNI, dan pemerintah. Alasan kerjasama ini dianggap penting dalam menjaga ketahanan negara adalah TNI membutuhkan dukungan dari pemerintah dan rakyat untuk menjalankan tugasnya. B. Setiap komponen memiliki kekuatan yang berbeda dalam menghadapi berbagai ancaman. C. Ketiga komponen ini saling mendukung dalam situasi perang atau konflik. D. Rakyat dapat memberikan arahan langsung kepada TNI dalam keadaan darurat. Kerjasama ini memastikan bahwa pertahanan negara tidak hanya bergantung pada kekuatan militer. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah kerjasama ini memastikan bahwa pertahanan negara tidak hanya bergantung pada kekuatan militer. Soal nomor 6, pada tahun-tahun 1945, di tengah ketidakpastian para pendiri bangsa Indonesia berkomitmen untuk mempersiapkan kemerdekaan dan merumuskan dasar negara tanpa persetujuan Jepang. Dari situasi ini, pelajaran yang dapat kita ambil adalah bangsa Indonesia harus tetap konsisten dalam mempersiapkan kemerdekaan meskipun dalam situasi yang tidak menentu. B. Bangsa Indonesia menunjukkan tekad yang tinggi untuk mengusir para penjajah. C. Walaupun di bawah penjajahan Jepang, bangsa Indonesia tetap menunjukkan sikap tidak mengenal putus asa dalam mempersiapkan kemerdekaan. D. Bangsa Indonesia dapat bersatu dalam menghadapi berbagai tantangan demi mencapai kemerdekaan. Bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat untuk mempertahankan kemerdekaan. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah bangsa Indonesia harus tetap konsisten dalam mempersiapkan kemerdekaan meskipun dalam situasi yang tidak menentu. Soal nomor 7, meskipun negara-negara dengan paham liberalisme sering dianggap lebih maju, Soekarno merasa bahwa nasionalisme lebih cocok bagi bangsa Indonesia. Mengapa Indonesia lebih memilih nasionalisme sebagai ideologi negara dibandingkan dengan liberalisme? Meskipun negara-negara dengan paham liberalisme sering dianggap lebih maju, karena liberalisme dianggap kurang cocok dengan struktur masyarakat tradisional Indonesia. B. Karena nasionalisme lebih mengedepankan eksklusivitas dibandingkan liberalisme. C. Karena persamaan senasib dan seperjuangan di antara masyarakat Indonesia. D. Karena nasionalisme dapat menyatukan berbagai kelompok etnis dan budaya di Indonesia.
Karena nasionalisme lebih mudah diterima oleh masyarakat Indonesia yang plural. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah karena nasionalisme dapat menyatukan berbagai kelompok etnis dan budaya di Indonesia. Soal nomor 8 dalam pasal 25 AUUD tahun 1945 menegaskan negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Isi pasal 25 AUUD tahun 1945 tentang wilayah negara Indonesia tersebut menunjukkan bahwa pengaturan wilayah Indonesia perlu memperhatikan luas dan batas daerah dalam bingkai NKRI. B. Pengaturan wilayah Indonesia perlu memperhatikan karakter NKRI sebagai negara kepulauan yang mempunyai ciri Nusantara. C. Pengaturan wilayah Indonesia perlu menonjolkan karakter dan adat masing-masing daerah yang mempunyai ciri khas masing-masing. D. Pengaturan wilayah Indonesia perlu memperhatikan kekuatan ekonomi dan kearifan daerah, namun tetap dalam naungan NKRI. Pengaturan wilayah Indonesia perlu memperhatikan kebiasaan serta hukum adat sebagai ciri Nusantara. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah B. Pengaturan wilayah Indonesia perlu memperhatikan karakter NKRI sebagai negara kepulauan yang mempunyai ciri Nusantara. Soal nomor 9, sebuah daerah mengalami keterbatasan sumber daya, sehingga pemerintah daerah tersebut mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 15% dari APBD agar dapat menutupi kebutuhan sektor lain yang juga penting. Berdasarkan UUD tahun 1945, konsekuensi yang dapat timbul dari keputusan tersebut adalah pemerintah pusat wajib memberikan bantuan tambahan untuk mendukung anggaran pendidikan sesuai konstitusi. B. Pemerintah daerah dapat tetap melanjutkan kebijakan tersebut selama ada izin dari DPRD. C. Alokasi anggaran pendidikan akan berpotensi menghasilkan SDM untuk mendorong kemajuan Indonesia. D. Keputusan tersebut sah jika prioritas lainnya dianggap lebih mendesak oleh pemerintah daerah setelah mendapat persetujuan DPRD. Pemerintah daerah dapat diberi sanksi oleh pemerintah pusat karena tidak sesuai dengan ketentuan alokasi anggaran pendidikan. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah pemerintah daerah dapat diberi sanksi oleh pemerintah pusat karena tidak sesuai dengan ketentuan alokasi anggaran pendidikan. Soal nomor 10, Anda menemukan sebuah unggahan di media sosial yang membahas isu agama di Indonesia, yang menurut pandangan Anda kurang tepat berdasarkan pemahaman agama yang Anda miliki. Dalam konteks keberagaman agama, sikap yang paling bijak untuk diambil adalah A. Menghormati pandangan tersebut dan menilai unggahan tersebut berdasarkan komentar-komentar lainnya. B. Meninjau kembali pemahaman agama yang telah Anda miliki. C. Menahan diri untuk tidak berkomentar negatif dan melakukan pengecekan lebih lanjut. D. Melaporkan unggahan tersebut dengan menggunakan fitur report. I. Menghormati pandangan tersebut dan memberikan dukungan dengan berkomentar positif.
Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah C. Menahan diri untuk tidak berkomentar negatif dan melakukan pengecekan lebih lanjut. Soal nomor 11 untuk mengerjakan tugas. Aku pergi ke perpustakaan daerah, kemudian saya pergi ke taman bermain untuk menyegarkan pikiran. Perbaikan kalimat tersebut agar menjadi kalimat yang efektif adalah A. Untuk mengerjakan tugas, aku pergi ke perpustakaan daerah dan ke taman bermain. B. Aku pergi ke perpustakaan daerah untuk mengerjakan tugas, kemudian ke taman bermain untuk menyegarkan pikiran. C. Untuk mengerjakan tugas dan menyegarkan pikiran, aku pergi ke perpustakaan daerah dan ke taman bermain. D. Aku pergi ke perpustakaan daerah dan ke taman bermain untuk mengerjakan tugas dan menyegarkan pikiran. E. Untuk mengerjakan tugas, aku pergi ke perpustakaan daerah. Kemudian, saya ke taman bermain untuk menyegarkan pikiran. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah B. Aku pergi ke perpustakaan daerah dan ke taman bermain untuk mengerjakan tugas dan menyegarkan pikiran. Soal nomor 12, kalimat di bawah ini yang tidak memerlukan perbaikan dalam hal penggunaan dalam tanda koma adalah A. Sampah yang dominanan ditemukan adalah sampah rumah tangga seperti botol plastik, sisa makanan, dan baju bekas. B. Selain itu, masyarakat yang menilai bahwa rumah minimalis satu lantai bisa menjadi pilihan yang tepat untuk keluarga muda. C. Dongeng bukan hanya hayalan omong kosong belaka untuk menidurkan anak, melainkan suatu penghayatan yang sangat serius. D. Pada prinsipnya, proyek penanaman hutan mangrove di tepian pantai dilakukan untuk menjaga ekosistem di daerah pesisir. E. Untuk karbon dibutuhkan dalam jumlah besar oleh tubuh manusia, sedangkan unsur kobalt dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah I. Untuk karbon dibutuhkan dalam jumlah besar oleh tubuh manusia, sedangkan unsur kobalt dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Soal nomor 13, berkembang pesatnya teknologi informasi berdampak besar bagi sektor pendidikan di Indonesia. Sektor ini kini sangat terbantu dengan adanya kemajuan teknologi informasi, terutama dengan berkembangnya sistem pembelajaran daring. Namun, di sisi lain, terdapat tantangan tersendiri bagi para pendidik dan peserta didik, terutama dalam hal penguasaan teknologi dan akses internet yang merata di berbagai wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi menawarkan banyak keuntungan, kesenjangan dalam pemanfaatannya masih menjadi masalah yang perlu diselesaikan. Apa ide pokok paragraf tersebut di atas? A. Tantangan terbesar dalam pendidikan daring adalah akses internet. B. Pembelajaran daring menjadi tantangan bagi pendidik dan peserta didik. C. Perkembangan teknologi informasi mempengaruhi berbagai sektor pendidikan. D. Manfaat teknologi informasi dalam pendidikan dan tantangan kesenjangannya. E. Teknologi informasi menawarkan solusi bagi pendidikan. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah D. Manfaat teknologi informasi
dalam pendidikan, dan tantangan kesenjangannya. Soal nomor 14, pengelolaan air yang baik sangat penting untuk keberlanjutan lingkungan. Air adalah sumber daya alam yang vital bagi kehidupan, tetapi seringkali tidak dikelola dengan baik. Pemborosan dan pencemaran air menjadi masalah yang serius. Upaya konservasi dan pengelolaan air yang bijak harus dilakukan untuk memastikan ketersediaannya di masa depan. Masyarakat juga perlu diajak untuk berperan aktif dalam menjaga sumber daya air. Makna kata yang dicetak Teban adalah: A besar, pemeliharaan. B besar, perbaikan. C penting, pemeliharaan. D penting, perbaikan. E badi, pemeliharaan. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah C, penting memelihara. Soal nomor 15, sikap yang termasuk sikap cinta tanah air seseorang dalam upaya menunjukkan penghargaan sumber daya dan budaya bangsanya sendiri adalah: A. Mendukung produk dalam negeri dan menjaga budaya lokal sebagai upaya memperkuat ekonomi serta melestarikan identitas bangsa di tengah globalisasi. B. Menghormati bendera, lagu kebangsaan, lambang negara, serta simbol-simbol kebangsaan lainnya. C. Sikap menjaga keamanan dan keutuhan negara baik dengan cara langsung maupun berkontribusi secara sosial. D. Menghargai sistem yang dibuat pemerintah negara Republik Indonesia untuk kebaikan bersama. Ikut serta dalam program pengabdian masyarakat dan membantu meningkatkan kualitas penegakan hukum. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah A. Mendukung produk dalam negeri dan menjaga budaya lokal sebagai upaya memperkuat ekonomi serta melestarikan identitas bangsa di tengah globalisasi. Soal nomor 16, daerah istimewa Yogyakarta adalah tempat berdirinya perguruan taman siswa oleh Ki Hajar Dewantara pada 3 Juli tahun 1922 yang kemudian dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Alasan Ki Hajar Dewantara mendirikan taman siswa adalah: A. Menanggapi diskriminasi pendidikan yang hanya untuk kaum tertentu. B. Untuk mendidik rakyat agar berjiwa kebangsaan dan siap memajukan bangsa. C. Mengajarkan persatuan dan nasionalisme kepada generasi muda. D. Menghargai budaya dan sejarah perjuangan bangsa demi persatuan. E. Sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah B. Untuk mendidik rakyat agar berjiwa kebangsaan dan siap memajukan bangsa. Soal nomor 17, beberapa tahun lalu di tengah era pandemi COVID-19, kita tidak boleh melakukan kegiatan di luar kota. Peraturan ini berlaku pula untuk para ASN tanpa terkecuali. Jika hal tersebut dipatuhi, maka ASN tersebut telah mematuhi nilai integritas. A. Bertanggung jawab atas tindakan, keputusan, dan resiko yang menyertai. B. Berani memegang teguh komitmennya dan prinsip yang diyakini benar. C. Konsisten dan adil antara ucapan dan tindakan. D. Memiliki sikap dan sifat jujur. E. Disiplin mematuhi peraturan dan etika berorganisasi. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu.
Jawabannya adalah E. Disiplin mematuhi peraturan dan etika berorganisasi. Soal nomor 18 Mita, merupakan seorang ASN yang bekerja di kantor kecamatan pada bidang pelayanan. Suatu ketika terjadi antrian panjang pada layanan yang sedang ia berikan di sisi lain. Ia melihat temannya menerima suap dari seseorang pengguna layanan agar bisa mendapatkan layanan yang cepat tanpa harus mengantri. Apa sikap yang tepat mencerminkan integritas yang harus dilakukan Mita adalah A. Langsung mendatangi temannya saat itu juga ketika sedang melakukan transaksi suap. B. Menceritakan kejadian yang dilihat kepada rekan kerjanya yang lain. C. Menemui atasan dan melaporkan kejadian tersebut, walaupun nantinya ia akan dimusuhi oleh rekan kerjanya. D. Menutupi perilaku temannya dan memberikan nasihat untuk tidak mengulanginya kembali. E. Tetap memberikan layanan tanpa menghiraukan rekan kerjanya. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah C. Menemui atasan dan melaporkan kejadian tersebut walaupun nantinya ia akan dimusuhi oleh rekan kerjanya. Soal nomor 19 pasal 33 UUD tahun 1945 merupakan ketentuan yang mengatur secara prinsipal mengenai perekonomian negara yang berkaitan dengan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan UUD tahun 1945. Pasal ini menunjukkan hubungan antara pasal UUD tahun 1945 dan pembukaan UUD tahun 1945 mengenai cara mencapai tujuan negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. B. Hubungan antara pembukaan UUD tahun 1945 dan strategi negara dalam melindungi seluruh bangsa Indonesia dan wilayah negara. C. Penekanan pada upaya negara untuk menciptakan perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. D. Hubungan antara pembukaan UUD tahun 1945 dan pengaturan badan usaha milik negara dalam pengelolaan perekonomian Indonesia. E. Fungsi sebagai norma dasar menjadi landasan hukum sistem perekonomian Indonesia dalam melindungi seluruh bangsa Indonesia. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah A. Hubungan antar pasal UUD tahun 1945 dan pembukaan UUD tahun 1945 mengenai cara mencapai tujuan negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Soal nomor 20, seorang kepala desa menerima saran dari warga untuk menaikkan iuran keamanan guna meningkatkan sistem keamanan lingkungan karena warga tersebut baru saja mengalami percobaan pencurian. Berdasarkan pasal 28 tentang kebebasan berpendapat, sikap kepala desa tersebut adalah A. Menyarankan warga tersebut untuk meningkatkan keamanan rumahnya sendiri, misalnya dengan CCTV. B. Mengadakan ronda bergantian yang melibatkan seluruh warga untuk efisiensi biaya. C. Menerima usulan tersebut dan membahasnya dalam rapat warga. D. Memperbaharui sistem keamanan dengan menambah penerangan, jadwal ronda, CCTV, dan lainnya. I. Segera menetapkan kenaikan iuran keamanan untuk meningkatkan sistem keamanan lingkungan. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah C. Menerima usulan tersebut
dan membahasnya dalam rapat warga.